wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it right here. We won't go until we got some. We won't go until we got some. We won't go until we got some. So and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Matius 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu hanya harus memberi mereka makan. Terima kasih. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells. Matius 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Terima kasih. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle bells. Matius 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Terima kasih. Misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and then we got upset. Matius 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. To ride in a one-horse open sleigh. Matius 14 ayat 16. Tetapi mereka berilah mereka makan. Hitch him to an open sleigh and crack, he'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Matius 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi,
berilah mereka makan. Was open sleigh. Ho, ho, ho. Ayat hafalan Matius 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Terima kasih. Matius 14 ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. Makasih. Good tidings for Christmas and a happy new year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Halo, selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Adik-adik yang manis, siapkan hati kita akan pujian budi tangan. Guru-guru bersama anak-anak sekolah minggu dan para orang tua yang mendampingi, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan dan diurapi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik, siap memuji meninggikan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan adik-adik, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Kita angkat pujian, dia pun gulung-gulung aja.
sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan kita akan nyanyikan pujian. Ia seperti air yang mengalir. Selamat pagi adik-adik. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Miss Nova yakin adik-adik di rumah semua ada Alkitab dan semua sudah tahu baca Alkitab. Puji Tuhan adik-adik. Sebelum Miss Nova masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, Miss Nova mau bertanya apa adik-adik semua. Apakah adik-adik merasa takut apabila adik-adik mendengar suatu peperangan atau kerusuhan? Apa? Oh, merasa takut. Seringkali adik-adik di rumah merasa takut tanpa alasan. Hal-hal yang belum terjadi, yang
ada di pikiran kita, pasti kita akan merasa takut. Tetapi apabila adik-adik merasa takut, biarlah adik-adik menceritakan itu kepada orang tua atau kepada guru-guru. Teristimewa adik-adik menceritakan rasa ketakutan adik-adik itu kepada Tuhan. Melalui apa? Pandai melalui doa. Puji Tuhan adik-adik, kita akan belajar kepada seorang nabi. Dia tidak pernah merasa takut dengan apapun yang terjadi. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja 6 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Miss mau baca di sini. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali, 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di dalam kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Arab itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Bisakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka." Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu ada lagi gerombolan-gerombolan alam memasuki negeri Israel. Puji Tuhan, adik-adik yang baik, adik-adik yang manis. Di sini kita sudah mendengar dan kita sudah membacakan
tentang cerita bagaimana Nabi Elisa menghadapi peperangan, menghadapi masalah yang amat besar. Ketika Raja Syria berperang dengan negara tetangganya yaitu Israel, berulang kali tentara Israel kalah. Karena Raja Syria ini mengirim tentara-tentaranya untuk mengepung desa-desa yang ada di Israel. Mereka menawan dan membunuh orang-orang yang ada di desa itu. Sehingga pada suatu hari adik-adik, Raja Syria ini mengadakan suatu rencana yang amat rahasia. Kalau amat rahasia, tentunya tidak boleh diketahui oleh siapapun. Itu namanya rahasia. Kalau sudah diketahui oleh orang lain, berarti itu bukan rahasia. Nah, ketika Raja Syria ini mengadakan suatu rapat yang rahasia dengan tentara-tentaranya, rencana mereka untuk mengepung suatu desa yang ada di Israel ini, rencana mereka untuk pergi ke desa itu pada malam hari. Supaya ketika kalau pada malam hari orang kepung ke desa itu, tentara-tentara yang di Israel itu tidak akan tahu. Dan mereka boleh pukul kalah orang-orang yang ada di desa itu. Tetapi anehnya adik-adik, yang mereka lakukan itu, yang mereka serang desa itu, ketika mereka serang desa itu, mereka kaget. Karena apa? Tentara-tentara Israel sudah mendahului mereka. Tentara-tentara Israel sudah lebih dulu mengusir mereka. Sehingga rencana Raja Syria dan tentara-tentara Syria itu gatot alias gagal total. Di sini timbul satu pertanyaan di benak Raja Israel. Dia katakan kepada laskar-laskar atau kepada tentara-tentaranya, dia bilang begini, mungkin di antara kalian ada yang berkhianat, ada yang mata-mata Israel. Karena apa? Raja marah sekali. Setiap kali dorang serang itu desa yang ada di Israel, bukan cuma satu kali, beberapa kali dorang serang, tetap dorang gatot alias gagal total. Dia marah, dia bilang ada pengkhianat di tengah-tengah tentara-tentara Syria. Siapa di antara kalian yang berkhianat? Tentunya kalau Raja marah begitu, orang kalau marah DP bawahan itu tentu rasa takut, orang suka ketakutan. Sehingga ada tuh satu tentara, dia bilang begini, Tuanku Raja, di antara tentara-tentara ini, tidak ada yang berkhianat kepada Tuanku. Kami semua setia kepada Tuanku. Ini Raja heran. Kalau ngoni setiap kita, siapa setiap kali orang serang itu desa, dorang siap lebih dulu, dorang serang lebih dulu pat orang. Begini, Tuanku Raja, ada itu satu nabi namanya Elisa. Dia so tahu sekali apa yang direncanakan oleh raja. Sekalipun raja di dalam kamar, sekalipun dia tahu apa yang direncanakan raja. Tentara Syria bilang, patut Raja Syria. Lebih marah lagi Raja Syria. Pergi ngoni cepat, dicari itu Elisa. Cepat ngoni cari itu Elisa. Tangkap dia, kau bawa kamari dia. Aduh, Raja pemuka semerah kusut. Orang kalau marah, bikin takut pokoknya. Sudah.
Ketika Raja Syria bilang begini, coba cari tahu di mana itu Elisa itu tinggal. Nggak lama kemudian salah satu tentara bilang begini, Tuanku Raja, Elisa ada di Dotan. Dotan itu kota kecil yang ada di Israel. Dia ada di Dotan. Ketika Raja Syria dengar Elisa ada di Dotan, dia langsung kirim tentara-tentara berkuda, kereta-kereta semua pergi ke Dotan. Kong biasa toh Raja Syria dan DP tentara-tentara kalau mau pergi di Dotan malam-malam. Orang bilang pergi ke Dotan pada malam hari supaya itu Nabi Elisa nak bisa mau dapat lari. Nah, kalau orang lain itu kalau seketakutan pun orang sekepung sunin tahu mau bagaimana. Sudah orang pergi ke Dotan malam-malam. Orang sekepung itu Dotan, kota kecil yang Israel. Orang sekepung dengan tentara-tentara berkuda sekepung pada orang. Pagi-pagi adik-adik tahu itu Nabi Elisa pepelayan, Nabi Elisa pembantu. Biasa kan kalau pembantu dengan Tuhan yang lebih dulu bangun tentu dia pembantu. Dia pembantu masa dia ini, masa dia itu. Nah, ketika pagi-pagi dia pembantu bangun, mungkin mau ambil air mandi untuk Om Elisa, dia keluar pintu. Dia keluar pun dia lihat, wah, penuh dengan tentara-tentara Syria. Tentara-tentara Syria sekelilingi itu kota kecil yang bernama Dotan. Dia masuk ke dalam, dia berteriak, Tuanku. Dia berteriak, Tuanku. Tentara Syria sekepung 4 orang. Dia bilang begitu. Tentara Syria sekepung 4 orang. Ini pelayan sutakok kasihan. Torang mau bagaimana ini Tuanku? Mau bagaimana torang gugup ini pelayan? Tetapi ini pelayan ini dia jadi heran lantaran dia itu Om Elisa yang ada rasa takut. Karena apa Om Elisa tidak takut? Karena Allah memihak kepada Om Elisa. Om Elisa cuma tenang-tenang. Dia bilang, tenang Jo, tenang Jo. Torangnya nak mau jadi apa-apa, torang tenang Jo. Ada tentara Tuhan mau tolong pak torang. Ada tentara Tuhan di pihak torang. Ini pembantu cuma heran. Apa ini Tuhan ini bilang begitu? Sedangkan di luar kita lihat cuma tuh tentara-tentara Syria sekepung 4 orang. Tapi ini Om Elisa ini dia mengerti apa yang ada di pikiran DP pembantu ini. Dia berdoa apa Tuhan, dia bilang, Tuhan bukakan itu pembantu itu pemata supaya dia boleh melihat itu tentara-tentara Tuhan sedang menjaga Pak Om Elisa dan orang-orang percaya. Sudah. Ketika ini pembantu ini mata tak buka, dia lihat, aduh betul koteka, betul kotek napa tuh tentara-tentara, Tuhan ada tolong ada jaga kotek 4 orang. Malahan tuh tentara-tentara itu sekeliling itu tentara-tentara Syria. Sudah. Ketika itu adik-adik tentara yang ada di Dotan, orang mulai tanya di mana Elisa tinggal, di mana Elisa tinggal. So ketakutan orang lari. Ketika orang lari, ini Elisa dia berdoa dulu kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan kasih buta tuh laskar tentara-tentara Syria pemata supaya orang nak kenal pada dia. Sudah Tuhan kasih buta. Elisa turun ke Dotan, ke Elisa pergi. Elisa bilang begini, maaf tuan-tuan sudah tersesat. Bukan ini DP jalan dan bukan ini DP kota. Kalau tuan-tuan mau, mari kita antar Pak tuan-tuan yang orang yang tuan-tuan cari. Dorang sebuta, jadi dorang sudah kenal. Ini Om Elisa antar di mana? Di kota Samaria.
Kota Samaria itu salah satu kota besar yang di Israel. Ketika orang tiba di tengah-tengah kota Samaria, dia berdoa pada Tuhan, bukakan tu tentara-tentara pemata. Giliran tu tentara-tentara pemata tak buka, dorang kaget. Dorang so di tengah-tengah kota Samaria. Giliran itu dorang tuh yang jadi takut, tuh tentara-tentara takut. Waktu Raja Israel bilang begini, dorang bunuh jutek pada orang. Tapi apa Om Elisa bilang? Jangan bunuh pada orang, ini boleh, orang jangan bunuh pada orang. Mau masak akan juga pada orang, kau kasih makan kanyang-kanyang, pada orang kau suruh pulang. Aduh, adik-adik, sampai hatimu sama di Om Elisa. Tentunya enggak. Om Elisa ini karena dia dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Ketika itu dorang kasih makan 40 tentara-tentara, habis dorang kasih makan, dia bilang, "Sokanya entah pulang jomoni." Giliran dorang pulang, kasih tahu patu Raja Syria. Mulai saat itu Raja Syria nyanda kirim-kirim tentara untuk menyerang desa-desa dan menyerang bangsa Israel, karena Raja Syria takut kepada Tuhannya orang Israel. Tuhan orang Israel dengan Tuhan orang petuhan adik-adik itu sama. Nah, adik-adik yang baik yang Inci kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini Inci tibakan di sini, dan ayat hafalan terdapat di dalam Mazmur 91 ayat yang keempat. Kita baca Mazmur 91 ayat yang keempat. Mazmur 91 ayat yang keempat. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sampai jumpa adik-adik. Mari kita berdoa sesudah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang sudah hamba sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu GPDI Bethlehem. Biarlah itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang tidak merasa takut kepada orang lain, tapi mereka boleh merasa takut kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, kami akan meneruskan ibadah anak-anak sekolah minggu, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita angkat pujian yang berkata, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, dan Yesus cinta semua. Haleluya.
kami sudah diberi kesempatan untuk memuji-mujikan nama Tuhan. Biarlah selama kami hidup, kami dapat bernafas, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai anak-anak kami ini jadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pendidikan mereka diberkati dengan kepintaran, kecerdasan, orang tua, opa-opa mereka, kakak adik mereka diberkati dalam usaha, pekerjaan, bahkan pendidikan kakak adik kami semuanya. Guru-guru yang sudah terlibat pada pagi hari ini, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami tutup ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Semoga adik-adik diberkati dengan ibadah hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday.